Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Azima dengan NIM 1803277. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemecahan hemoglobin. Materi yang saya jelaskan nanti yang pertama pengertian dan sejarah hemoglobin, fungsi dan peranan hemoglobin, proses pemecahan hemoglobin, sumber, defisiensi dan kelebihan hemoglobin, dan yang kelima peran hemoglobin terhadap COVID-19. Pertama, pengertian dan sejarah hemoglobin. Pengertian dari hemoglobin merupakan sebuah golongan dari dua kata, yakni heme, salah satu jenis zat besi, dan globin, zat protein dalam darah yang dipecah menjadi asam amino. Hemoglobin berada pada sel darah merah dan salah satu pigmen yang memberi warna merah pada darah dan juga sebagai media pembawa oksigen dalam darah, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Struktur pada hemoglobin itu sendiri, penyusunnya ada globin, apoprotein, dan 4 gugus heme yang menjadi satu satuan molekul organik dalam zat besi. Sel hemoglobin mempunyai susunan dari 4 molekul protein yang saling berkaitan satu sama lain. Di tubuh orang sudah dewasa mempunyai 2 alpha globin kain dan 2 beta globin kain. Di sini terlihat pada gambar bahwa polipeptida kain, beta kain, dan alpha kain itu saling berikatan, dan juga pada orang dewasa itu memiliki dua. Sedangkan ada zat besi juga, dan di tengah-tengah zat besi itu terdapat hem. Hem ini ada struktur kimianya yang disebut dengan Fe protoporphin X. Pada masing-masing subunit yang berada di hemoglobin mempunyai ukuran yang hampir sama satu dengan yang lainnya. Sebab subunitnya mempunyai berat kurang dari 16.000 Dalton, menjadikan setiap hemoglobin paling tidak beratnya 60.000 Dalton. Pada molekul hemoglobin ada pusat atau inti yang terbentuk dari cincin heterosiklik yang sering terkenal dengan porfirin sebagai padanan atom zat besi atau juga sering dinamakan dengan hem. Sejarah hemoglobin ditemukan secara tidak sengaja ditemukan oleh Hugh Falk pada tahun 1840 dalam sampel darah cacing tanah yang disimpan di bawah 2 slide kaca. Masing-masing menemukan kristal seperti piring kecil dalam sampel darah babi atau manusia yang dikeringkan. Kristal ini kemudian dinamai sebagai hemoglobin oleh Hofstadter pada tahun 1864. Pada sekitar tahun 1870, Claude Bernard menemukan perannya sebagai pembawa oksigen, namun penemuan struktur 3 dimensi rinci Hb oleh kristalografi sinar X dikreditkan oleh Perus et al., di mana ia dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 1962 dan bersama dengan Sir John Kendrew. Fungsi dan peranan hemoglobin, yang pertama sebagai pengatur bertukarnya antara oksigen dan karbon dioksida di seluruh jaringan di dalam tubuh. Yang kedua, hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah mempunyai fungsi lain sebagai pengambil oksigen dari paru-paru dan menyalurkannya ke seluruh bagian tubuh untuk memberikan energi tubuh. Yang ketiga, pembawa zat karbon dioksida yang berada pada jaringan tubuh untuk selanjutnya dikeluarkan di udara bebas perantara paru-paru. Pentingnya hemoglobin itu, yang pertama sebagai pendeteksi adanya penyakit yang memengaruhi tingkat Hb dalam tubuh. Contohnya itu adalah kadar Hb rendah bisa menandakan seseorang bisa memiliki anemia atau kelainan darah lain. Yang kedua, mengetahui bagaimana kesehatan pasien dengan masalah pada Hb tubuh. Misalnya pasien dengan anemia kondisinya stabil karena kadar Hb-nya meningkat ataupun normal. Proses pemecahan pada hemoglobin kita masuk. Yang pertama, pemecahan sel darah merah membebaskan heme dan globin. Kemudian heme akan dipecah menjadi besi dan protoporfirin. Besi dibawa transferin menuju ke sumsum tulang dan digunakan untuk pembentukan eritrosit baru atau eritroblas. Protoporfirin dipecah menjadi bilirubin indirect atau bilirubin bebas lalu dibawa ke hati. Di hati, bilirubin indirect diubah menjadi bilirubin direct diekresi usus menjadi feses, lalu menjadi skerkobilinogen dan diekresikan ginjal menjadi urin lalu menjadi urobilinogen. Globin akan dipecah menjadi asam amino dan digunakan sebagai cadangan makanan. Pada pemecahan sel darah merah, itu secara umum terjadi pada hati. Disebut dengan proses patogenosis dan lisis yang akan menjadi hemoglobin. Akan dipecah menjadi globin dan heme. Pada globin itu akan dipecah lagi menjadi asam amino dan asam aminopol. Kemudian ada hem ini akan menjadi bilirubin dan zat besi, dan zat besi ini akan di-recycle.
Secara umum lagi, pemecahan saudara merah yang pertama eritrosit menjadi hemoglobin, kemudian hemoglobin itu akan terpecah menjadi hem, zat besi dan globin. Hem diubah menjadi bilirubin dan dioksidasikan menjadi urobirin yang akan menjadi yang mewarnai feses tambah urin. Kemudian zat besi diambil dan disimpan di hati. Biliverdin, zat warna empedu, dan disalurkan ke kantong pedu. Selanjutnya itu globin. Pada globin ini akan dimanfaatkan untuk pembentukan hemoglobin baru. Katabolisme hem, yang pertama kali zat saudara merah akan menjadi hemoglobin dan menjadi hem. Setelah itu akan menjadi bilirubin ke hati. Bilirubin itu akan diproses di gallbladder juga dan bile duct yang akan terproses ke usus kecil, lanjut ke usus besar bilirubin dan akan menjadi urobilinogen dan mengeluarkan sterkobilin untuk feses. Kemudian urobilinogen akan kembali ke ginjal dan mengeluarkan urobilin ekstrak untuk urin. Hemoglobin atau hemoprotein ini akan menjadi hem. Selanjutnya itu hem oksigenase yang memerlukan NADPH akan mengeluarkan NADP ke sitokrom CP450 reduktase dan memerlukan oksigen yang akan mengeluarkan air dan zat besi dan karbon monoksida serta biliverdin. Biliverdin ini akan dibantu oleh biliverdin reduktase yang akan menjadi bilirubin dan dibantu oleh UGT menjadi BMKG BDG yang mana akan tercirculation enterohepatic yang akan mengeluarkan feses. Pada saudara merah akan membentuk hemoglobin dengan hemolisis, sedangkan hemoprotein seperti mioglobin, katalase, peroksidase, sitokrom, dan nitrik oxide sintase itu akan menjadi hem. Pada hem oksigenase ini memerlukan NADPH dan oksigen yang mana melaporpins dan sitokrom CP450 reduktase yang akan mengeluarkan NADP, air, dan zat besi. Kemudian biliverdin dan karbon monoksida serta GC akan menjadi CGMP. Biliverdin ini memerlukan NADPH dan mengeluarkan NADP dengan dibantu oleh biliverdin reduktase menjadi bilirubin, menjadi BDG dan BMG yang kemudian diekskresikan oleh usus dan gallbladder. Sedangkan karbon monoksida dibantu oleh oksihemoglobin menjadi oksigen menjadi karbohemoglobin dan memerlukan oksigen kembali menjadi oksihemoglobin menjadi oksalat karbon monoksida. Metabolisme bilirubin itu sendiri terjadi di hati dan ginjal serta usus. Saudara merah yang akan terjadi di ginjal kemudian menjadi ke hati yang akan melewatkan unconjugation bilirubin bound albumin karena pada bilirubin itu tidak bersifat polar sehingga membutuhkan albumin untuk melewati ke usus besar dan ginjal. Pada usus besar akan menjadi urobilinogen dan di ginjal juga akan menjadi urobilinogen. Sumber defisiensi dan kelebihan hemoglobin. Sumber hemoglobin yang pertama, makanan mengandung zat besi, kemudian makanan yang mengandung vitamin C, makanan yang mengandung asam folat, yang mengandung beta karoten, dan buah delima, kurma, buah bit, biji labu, buah semangka, kerang remis, nasi coklat, ikan kembung, hati ayam, daging merah tanpa lemak, udang, quinoa, jamur kancing, coklat hitam, ayam kalkun, dan prune. Ini merupakan salah satu atau perwakilan sumber hemoglobin yang dapat kita makan. Kadar hemoglobin itu sendiri laki-laki dewasa sekitar 13 gram per desiliter, kemudian HB normal wanita dewasa adalah 12 gram per desiliter, kemudian pada bayi yakni 11 gram per desiliter, pada anak-anak usia 1-6 tahun yakni 11,5 gram per desiliter, anak hingga remaja usia 6-18 tahun sekitar 12 gram per desiliter, dan wanita hamil 11 gram per desiliter. Defisiensi hemoglobin itu apabila berkurang dari kadar normal akan terjadi anemia yang dapat menimbulkan sejumlah keluhan dan gangguan kesehatan. Hemoglobin atau HB adalah protein kaya zat besi dalam saudara merah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Pada anemia ini akan terjadi gejala seperti
kurang tidur, kemudian irama jantung yang tidak berirama, kemudian sakit dada, lemah, napas pendek, tangan dingin dan kaki dingin, kemudian kulit kuning, pusing, serta sakit kepala. Kelebihan hemoglobin ini disebut juga dengan polistemia, yang mana peningkatan konsentrasi hemoglobin di atas batas nilai normal hemoglobin untuk pasien sesuai dengan umur dan jenis kelamin. Gejala klinisnya hampir sama dengan defisiensi, yakni sakit kepala, kemudian pusing, tinnitus atau telinga berdenging, gangguan penglihatan, sesak, lemas, perubahan warna kulit, rasa begah di perut, mengalami pendarahan, trombosis atau kadang tanpa gejala. Peran hemoglobin terhadap COVID-19 itu, yang mana virus SARS-CoV-2 menjadikan para pasien yang terkena virus ini mengalami gangguan pernafasan dan mengalami saturasi pernafasan yang turun, disebut juga dengan hipoksia. Sehingga salah satu caranya dengan penambahan hemoglobin dengan memakan sumber makanan yang mengandung hemoglobin agar sel darah merah juga dapat meningkat dan proses pernapasan dapat membaik. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.